teman-teman, selamat pagi semuanya. Pagi. Waalaikumsalam. Untuk menghemat waktu, jadi kelompok kami ini langsung pada materi aja ya. Judul kami itu pengembangan potensi pariwisata di kawasan Lava Bantal. Oke Pak, tolong diganti. Nah, untuk batasan kabupaten itu teman-teman bisa lihat sendiri di slide masing-masing. Itu ada letak geografisnya, sama di sini ada untuk pemerintahannya itu Kabupaten Sleman terdiri dari 17 wilayah kecamatan, 86 desa dan 1.212 dusun. Untuk sebelah utara Kabupaten Boyolali itu Provinsi Jawa Tengah, sebelah timur Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah juga, sebelah barat Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY dan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, sebelah selatan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DIY Yogyakarta. Oke Pak, tolong Pak. Nah ini untuk Ini di mana ini? Lokasi Lava Bantal belum? Pak? Oh ya udah itu. Udah Pak, udah masuk. Ada raportanya. Nah ini apa itu Lava Bantal? Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada gambarnya itu. Jadi Lava Bantal adalah salah satu heritage atau geowisata yang terbentuk setelah meletusnya gunung api bawah laut dan laharnya beku dan berbentuk bantal karena langsung bereaksi dengan air laut. Untuk proses apa itu? Proses terbentuknya lava bantal adalah saat mengalir dan mengalami pendinginan serentak oleh air laut. Nah, ini untuk dena lokasi lava bantal. Dena lokasi lava bantal itu teman-teman bisa lihat di situ ada nomor 1. Nomor 1 itu jalan raya. 2 itu akses masuk, 3 warung, 4 tempat duduk warung, 5 palang lava bantal, 6 lapangan parkir, 7 gazebo, 8 tangga turun, 9 gazebo utama, dan 10 sungai. Next Pak. Nah ini sungai lava bantal, teman-teman bisa lihat di slide masing-masing. Lava bantal terbentuk akibat dari erupsi atau lelehan lava. Eruption with relatively low radiation rates. Yang bersentuhan langsung dengan media air. Proses pembekuan yang tiba-tiba akibat kontak langsung. Oke Nando, udah Pak. Next Pak. Oke, misalnya Embung Tegal Tirto merupakan sebuah waduk buatan. Embung ini merupakan kolam raksasa dibangun oleh pemerintah daerah Sleman di Pulau Opak. Dibangun di atas lahan yang tepat di tepi aliran Sungai Opak itu memiliki fungsi utama sebagai daerah yang memberikan konsisten. Jadi Pak, Embung Tegal Tirto ini terletak di belakang daerah Lava Bantal. Ini masih menjadi satu wilayah dari salah satu wilayah dengan Lava Bantal. Hanya saja letaknya agak jauh di belakang Pak. Itu sekitar 200 meter di belakang itu di samping-sampingnya juga ada waduk buatan warga. Karena itu juga ada pelihara ikan Pak warga itu untuk jual untuk konsumsi sama membantu ekonomi warga juga. Jadi warga itu tidak bergantungan dengan ini aja Pak lokasi wisata itu. Jadi di belakang juga ada tersedia fasilitas seperti gazebo juga atau pendopo, WC juga ada, dan juga ada kamar mandi. Dan di sana tuh juga bisa menikmati sepeda air seperti di gambar. Juga ada ini sepeda bebek kalau nggak salah ya, perahu bebek di sana. Dan ya biayanya cukup terjangkau juga. Tapi ini menjadi satu wilayah dari ini juga Lava Bantal, hanya saja beda ini Pak. Kayak punya atraksi wisatanya sendiri gitu loh Pak. Next Pak. Oke, sekarang samping 7 tubing. Wisatawan hingga tantangan boleh mencoba race tubing dengan menelusuri sungai Lava Bantal yang harus diserasi. Setelah berfoto, pengunjung bisa menikmati pemandangan alam di sekitar yang unik, terutama sungainya dengan batuan yang berbentuk bantal. Ketika outbound, pengunjung juga bisa menikmati kegiatan outbound selain tubing. Keempat, makan dan minum. Bagi wisatawan hingga tantangan boleh mencoba race tubing menelusuri sungai Lava Bantal dengan bla. Oke Pak, di samping tubingnya juga sebenarnya ada beberapa seperti ini Pak, rafting. Masih belum Pak? Before. Nah jadi ini Pak, sebelum
ini ada beberapa samping tuduh juga, seperti rafting. Hanya saja rafting untuk sementara ini ditiadakan dahulu karena sumber dayanya yang masih kurang, Pak. Sumber daya ini semacam kayak pengaman, pelampung dan lain itu semua tuh ditransfer ke belakang, Pak, semuanya. Karena yang lebih ramai itu di daerah belakang, Pak, di daerah Embung Tirto. Kedua, di sana tuh juga ada tersedia taman dan itu ada jembatannya. Di foto sebelumnya itu ada jembatan, Pak. Nah, itu tuh untuk menghubungkan antara taman ini dengan ini Lava Bantal, dan tamannya itu juga tersedia tempat bermain untuk anak-anak, Pak. Tapi karena kemarin tempatnya udah nggak terurus, Pak, padahal bagus, tapi aja sih kami nggak foto, Pak. Next, Pak. Nah, oke, ini sebenarnya ini ambilnya dari Stipram, Pak. Cuman karena ininya bisa juga dari pusat kota, bisa menggunakan jalan muter ke jalan Berpah, jalan Wonosari atau jalan Adi Sucipto. Tapi karena dari Stipram, saya jelaskan dari Stipram aja ya, Pak. Pertama dari Stipram itu kita bisa menuju ke jalan Ring Road Timur. Setelah ke Ring Road Timur kita masuk menuju ke jalan Berbah sampai ada panti asuhan Bakti Luhur. Ikuti jalan terus belok kanan hingga menemukan SDN Sumber 1. Lurus terus kemudian menemukan baliho Lava Bantal. Tinggal mengikuti baliho tersebut, ada terletak di sebelah kiri jalan. Oke, Pak, sekian. Di Lava Bantal sendiri ada beberapa fasilitas yang disediakan. Ada beberapa pendopo, ada 5 pendopo, 1 jembatan untuk penyeberangan buat ke taman Lava Bantal sendiri. Yang berikutnya ada warung makan untuk jual makanan dan minuman. Terus ada tempat parkir, lahan parkirnya yang cukup luas. Terus ada toilet untuk putri dan juga papan informasi, tempat sampah dan juga musola. Udah, Pak, next, Pak. Oke. Apa nih? Ayu. Kamela. Oh, Kamila. Halo? Udah Ya, ada. Masuk mail. Udah. Masuk. Pak, jadi kelembagaan atau kepengurusan ini sebenarnya Lava Bantal ini cukup memprihatinkan karena dia itu belum formal, Pak, untuk kepengurusannya, Pak, seperti kayak ketua, sekretaris, bendahara dan lain-lain itu mereka belum ada. Jadi mereka itu hanya inisiatif dari warga setempatnya aja karena pemerintahnya belum melegalkan. Padahal waktu itu pengurusnya kemarin cerita bahwa ini sama tebing Breksi itu sama-sama hari, waktu, dan tempatnya dilegalkan, diresmikan, tapi kepengurusannya belum dilegalkan, jadi belum secara formal. Terus kemudian, Pak, boleh lanjut slide berikutnya. Untuk promosi pemasarannya, mereka di sini mempunyai akun Instagram yang bisa di-search gitu. Terus, tapi menurut saya kurang efektif karena mereka juga tidak ada brosur, tidak ada papan reklame, karena memang semua biaya dari pemerintah, tapi pemerintah belum terlalu memperhatikan destinasi Lava Bantal ini, Pak, dibanding dekatnya, yaitu adalah tebing Breksi. Seperti itu. Lanjut, Pak. Boleh lanjut. Cuy, katanya sih Sri. Cuy. Sri, monitor Sri, masuk. bentar Mana untuk Sri? analisis SWOT-nya. Ulang. Analisis Nur SWOT-nya. Diam dulu dong. Itu mood Sini ada strength. Dengeran nggak? Dengar buru. Dengeran. Ini strength-nya di Lava Bantal ini alamnya masih asri sekali ya teman-teman. Jauh dari kebisingan kota, terus penduduk sekitar ramah. Yang paling plusnya ini tidak ada biaya distribusi, hanya biaya parkir itu cuma 2.000. Terus
banyak sumber mata air sehingga warga memanfaatkannya sebagai pengairan kolam ikan. Pengelola maupun juru parkir di sekitar Lapa Bantal sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang search and rescue. Jadi mereka udah pengalaman menurut yang kami wawancarai tersebut. Terus witness ini minimnya papan petunjuk jalan menuju objek wisata Lapa Bantal. Terus kurangnya atraksi wisata ini. Terus kurangnya perhatian dari pemerintah. Maksudnya ini salah satunya ini fasilitas, contohnya tempat sampah. Minim sekali tempat sampah di sana sehingga menyebabkan banyak sampah yang berserakan. Terus karena belum terus minimnya pengelolaan tuh dikarenakan belum adanya izin tadi yang dijelaskan sama Melawati, izin atau instruksi dari pemerintah. Ini pengelolaannya jadi terhambat, contohnya masalah tempat sampah ini. Contohnya ini pengelola di sana ataupun masyarakat setempat udah mempunyai inisiatif untuk membuat tempat sampah, tetapi dikarenakan pemerintah itu belum memberikan izin kepada mereka untuk mengelola sepenuhnya, itu jadi terhambat pembuatan tempat sampahnya. Dikhawatirkan takutnya itu masalah strategis atau lokasi tempat sampahnya itu tidak benar menurut pemerintah tersebut gitu. Terus ini opportunities, adanya izin dan dukungan dari pemerintah daerah. Ini maksudnya dalam hal menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kepada masyarakat, dan pemerintah itu ikut andil dan berperan dalam melakukan promosi objek wisata Lapa Bantal, yaitu dengan mengadakan dan mengikutsertakan Kalissuci dalam pameran-pameran, workshop, serta event yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selanjutnya terakhir, Fritz, persaingan dengan daya tarik wisata di sekitar Lapa Bantal, misalnya Tebing Breksi dan Candi Ijo. Ini seperti yang dijelaskan Melawati tadi, Lapa Bantal dan Tebing Breksi ini diresmikannya sama, tetapi Tebing Breksi lebih melejit lebih berkembang pesat sekarang dibandingkan dengan Lapa Bantal. Dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah. Terus adanya ancaman bencana banjir ataupun luapan sungai ketika musim hujan. Terus next, Pak. Langsung adaptasi mitigasi. Oke. Siapa ini? Kayu. Saya, Pak. Ya, Jadi kan di Lapa Bantal itu berpotensi terjadinya bencana banjir, apalagi saat musim hujan. Karena curah hujannya itu tinggi, bisa menyebabkan banjir. Kemudian untuk strategi adaptasi apa yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi buat masyarakatnya sendiri, karena biar masyarakatnya itu tahu apa yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana di Lapa Bantal. Kemudian untuk strategi mitigasinya, yang pertama itu meningkatkan fasilitas penanda jalan supaya wisatawannya itu bisa menemukan Lapa Bantalnya itu tidak kesusahan pada saat dia menemukan lokasi Lapa Bantal.